Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang matriks, khususnya pada tema pengenalan matrik. Di sini kita akan mempelajari tentang menyajikan data dalam bentuk matrik dan pengertian matrik tersebut, kemudian menentukan ordo dan elemen matrik, dilanjutkan menentukan pengertian matrik dan jenis-jenis matrik, kemudian kita membuat atau mengerjakan soal-soal berkaitan dengan matriks. Nah, sekarang kita coba menyajikan data dari data 3 buah toko buku, yaitu kita beri nama toko A, toko B, dan toko C, di mana mereka semua menjual buku matematika, fisika, kimia, dan biologi. Buku matematika pada toko A ada 40 buku, toko B 35 buku, toko C 30 buku. Sedangkan buku fisika pada toko A 25, toko B 15, toko C 5. Sedangkan buku kimia seperti pada data itu dan terakhir pada mata pelajaran biologi, toko A ada 6, toko B ada 12, dan toko C ada 36. Dari tabel ini kita akan buat dalam bentuk matrik akan menjadi seperti ini. Akan ada namanya baris, ada namanya kolom. Matrik ini ditandai dengan tanda simbol seperti ini dan seperti ini, ada kurung. Tapi kurungnya tidak harus melengkung seperti ini ya anak-anak ya. Kita bisa menggunakan kurung seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga boleh. Di sini kita lihat bahwa pada matrik itu ada 3 baris. Ya, ini adalah baris yang pertama. Nah, baris yang pertama ini kita ada beberapa elemen, di mana baris tersebut ada 4 elemen. Ya, dan baris yang kedua. Baris kedua ini ada 4 elemen, yaitu ada 35, 15, 42, dan 12. Sedangkan baris yang ketiga ini ada angka 30, angka 5, 28, dan 36. Di sini ada kolom juga ini. Nah, yang di sini ini adalah kolom pertama. Nah, kolom pertama ini elemennya adalah 40, 35, dan 30. Nah, kolom yang kedua yaitu elemennya adalah 25, 15, dan 5. Kolom yang ketiga yaitu ada angka berapa? 32, 42, dan 28. Yang terakhir ada kolom 4, yaitu angkanya berapa saja atau elemennya? 26, 12, dan 36. Ini kolom 4. Nah, karena terdiri dari 3 baris dan 4 kolom, maka matrik ini memiliki ordo 3 kali 4. Ordonya ditulis baris dulu ya, baris kali kolom, tidak boleh kebalik. Harus barisnya di depan, sehingga ordo matrik itu dibaca matrik berordo 3 kali 4, di mana terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Matrik ini terdapat berapa elemen? Ya, pinter, ada 12 elemen, yaitu baris pertama ada 4 elemen, baris kedua ada 4 elemen, baris ketiga 4 elemen, berarti ada 12 elemen. Cara membacanya elemen 1, 1. Ini artinya adalah elemen pada baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1. Ketemunya di 40. Nah, berarti ini adalah baris 1 kolom 1. Nah, kalau 15 yaitu baris 2 kolom 2. 32 baris 1 kolom 4. 28 yaitu apa? Baris 3 kolom 3. 12 baris 2 kolom 4. 36
baris 3, kolom 4. Ngerti ya anak-anak letak elemen membacanya? Oke, sekarang kita lanjutkan tentang pengertian matrik. Matrik itu adalah kumpulan bilangan yang simbolnya atau ekspresinya berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Di sini notasi matrik itu ditulis dengan huruf besar seperti ini. Namun elemennya ini kalau menggunakan huruf ditulis dengan huruf kecil mulai abjad A, B, C, D dan seterusnya. Ya. Boleh tapi kecil-kecil kalau menggunakan huruf. Nah, kita ulangin misal nih pada matrik A, baris kedua kolom 3. Baris kedua ya, kolom 3. Nah, kita lihat yaitu bertemu di sini. Angka min 8. Ya, sekarang kita baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1. Nah, bertemu di mana? Nah, di sini angka 19. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan dengan ordo. Ordo tadi bagaimana? Ordo tadi adalah dapat kita tuliskan dengan baris kali kolom. Kita lihat di sini ada berapa barisnya? Ada 2. 1, 2. Berarti barisnya ada 2. Kolomnya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti matrik A ini berordo 2 kali 3. Kalau ini ada berapa barisnya? Ada 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Kolomnya ada berapa? Ada 1. Sehingga ditulis matrik B berordo 3 kali 1. Paham ya? Oke, kita lanjutkan dengan jenis-jenis matrik. Jenis-jenis matrik berdasarkan banyaknya baris dan kolom dapat dibedakan menjadi matriks baris. Matriks baris adalah matrik yang hanya terdiri pada hanya satu baris saja. Loh, ini satu baris saja. Kolomnya terserah. Kalau di sini kolomnya ada 3. Nah, kalau yang ini kolomnya ada 2. Tapi barisnya tetap 1. Nah, ini dinamakan matrik baris. Sedangkan matrik kolom adalah kolomnya cuma 1. Kolomnya cuma 1. Oh, ini juga kolomnya cuma 1. Ya. Tapi barisnya terserah. Di sini ada 3 baris. Enggak apa-apa. Nah, ada 2 baris. Nah, jadi matrik kolom itu hanya memiliki 1 kolom. Sedangkan matrik persegi panjang itu apabila baris dan kolomnya berbeda. Di sini kita lihat barisnya ada 2. Sedangkan kolomnya ada 3. Berbeda 2 kali 3 panjangnya. Berarti disebut matrik persegi panjang. Ini juga barisnya ada 3. Kolomnya ada 2. Tidak sama antara baris dan kolomnya, maka disebut matrik persegi panjang. Tapi kalau matrik persegi, jumlah baris dan kolomnya harus sama. Kita lihat di sini adalah barisnya ada 3. Kolomnya juga ada 3, maka disebut matrik persegi. Pada matrik persegi ini ada namanya diagonal. Nah, seperti ini diagonal utama. Ini diagonal sekunder. Tapi nanti nggak usah diperhatikan. Kita fokus pada matrik persegi. Matrik persegi itu adalah barisnya jumlahnya sama, yaitu ada 3 ya. Kolomnya juga ada 3. Nah, maka disebut matrik persegi. Selanjutnya kita membedakan matrik berdasarkan elemennya. Ada dinamakan matrik 0. Nah, ini matrik 0 apabila elemen-elemennya ini semuanya adalah 0. Nah, matrik 0 ini berordo 2 kali 3, yang ini berordo 2 kali 2. Tapi disebut matrik 0 karena semua elemennya adalah 0.
Sedangkan matrik diagonal adalah matrik persegi di mana elemennya semuanya 0 kecuali diagonalnya. Yang kita sebut sebagai diagonal utama. Nah ini, diagonalnya 141, yang ini 300. Jadi yang penting pada diagonal utamanya ini ada angka yang bukan 0, maka disebut matrik diagonal. Tapi 0 semuanya berarti matrik 0. Tapi kalau ada angka yang bukan 0 berarti matrik diagonal. Sedangkan yang disebut matrik elemen identitas. Matrik elemen identitas itu adalah matrik diagonal dengan catatan angka diagonal pada garis diagonal itu semuanya adalah 1. Jadi kalau semuanya 1 berarti diagonal identitas. Kalau tidak sama, tidak 1 berarti diagonal. Tapi kalau 0 semua berarti matrik 0. Bisa bedakan ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan ke matrik segitiga. Yaitu matrik persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas dengan diagonal utamanya semuanya 0. Ini matrik segi atas. Nah, kita lihat ini membentuk suatu segitiga. Nah, selain itu bernilai 0. Yang tidak berada dalam garis segitiga itu bernilai 0. Karena ini di atas berarti segitiga atas. Kalau ini di bawah berarti matrik segitiga bawah. Bisa bedakan ya? Oke, kita lanjutkan di sini matrik transpos. Matrik transpos adalah matrik yang menukarkan ini, diingat-ingat. Menukarkan antara elemen yang ada pada baris ditukar pada elemen pada kolom. Lihat ini, baris pertama yaitu angkanya adalah 1, 2, dan 3. Karena kena transpos maka dia menjadi kolom 1 yaitu 1, 2, 3. Baris kedua itu adalah 3, 4, dan 5. Kena transpos dia menjadi kolom 3, 4, dan 5. Demikian pula untuk baris ketiga itu ada 2, 1, 1. Kena transpos menjadi 2, 1, 1 seperti ini. Sehingga matriknya berubah seperti ini. Matrik kena transpos. Bisa ya merubah matrik ke matrik transpos. Nah, apabila matrik ini setelah ditranspos ternyata kok nilainya sama. Si elemen-elemen yang seletak kok sama, tidak ada perubahan. Ini tadi kan barisnya 214. Kita rubah ke kolom 214. Sudah kita rubah, kita transpos. Ternyata elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Maka matrik ini disebut matrik simetris. Paham ya? Oke, sekarang kita coba contoh soal ini. Coba contoh soal ini kamu kerjakan di buku tulis. Nanti kita bahas sama-sama. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan tema kesamaan dua matrik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.